Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Iftaudin dengan NIM 8581455996. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Pontianak, Salut Tumbang Titi. Dalam video ini saya akan membahas dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda dengan fokus pada proses lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejarah lahirnya Pancasila bermula ketika bangsa Indonesia sedang berjuang menuju kemerdekaan. Setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, dibentuklah sebuah badan bernama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bersidang untuk merumuskan dasar negara untuk menjadi fondasi bagi Indonesia merdeka. Dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, muncullah beberapa tokoh yang menyampaikan gagasan tentang dasar negara, antara lain Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang bersejarah yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dalam pidato tersebut, beliau mengusulkan 5 prinsip dasar, antara lain yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itu kemudian diberi nama Pancasila yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dalam proses ini, para tokoh bangsa menunjukkan semangat musyawarah dan toleransi yang luar biasa. Walaupun mereka datang dari latar belakang yang berbeda, ada yang nasionalis dan ada yang juga religius. Tetapi mereka sepakat untuk mencari titik tengah demi persatuan bangsa. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu satu hari setelah Indonesia merdeka, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang sah. Dengan sedikit perubahan dari Piagam Jakarta agar lebih mencerminkan semangat kebangsaan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan betapa bijaksananya para pendiri bangsa kita. Mereka lebih mementingkan persatuan daripada perbedaan. Dari proses lahirnya Pancasila ini kita bisa melihat nilai-nilai moral yang sangat dalam. Ada nilai persatuan ketika para tokoh bersepakat demi keutuhan bangsa, ada nilai musyawarah ketika keputusan diambil dari dialog dan penghormatan satu sama lain, dan ada nilai ketuhanan ketika dasar negara tetap menempatkan keimanan dan moral demi fondasi bangsa kita. Nilai-nilai inilah yang menjadi jiwa Pancasila dan harus tetap kita pegang teguh sampai hari ini. Sebagai generasi muda, kita perlu belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara bukanlah hasil dari hadiah, tetapi hasil dari perjuangan panjang dan pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa. Pancasila mengajarkan kita untuk hidup dalam kebersamaan, persatuan, dan mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Di era modern ini, tantangan kita memang berbeda, bukan lagi penjajahan fisik, tetapi tantangan moral, perpecahan di media sosial, dan lunturnya semangat gotong royong. Karena itu, nilai-nilai seperti toleransi, persaudaraan, dan tanggung jawab sosial harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kecil seperti menghargai pendapat teman, aktif di kegiatan sosial, dan adil kepada siapapun. Jika generasi muda mampu menanamkan semangat Pancasila dalam diri, maka bangsa Indonesia akan tetap kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah lahirnya Pancasila. Semoga kita sebagai generasi penerus tidak hanya dapat menghafal Pancasila, tetapi juga mengamalkannya dalam diri. Terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.